Bulan November 2020, secara resmi Hyundai merilis mobil listrik murni pertama mereka untuk pasar Indonesia, yaitu Hyundai Ioniq dan Hyundai Kona. Ini sangat-sangat membuat gua heran, kaget, dan penasaran. Kenapa gue heran coba? Gini, ini mobil listrik coy, bukan mobil familiar. Jangankan untuk mengendarai mobil listrik ya. Belum tentu semua masyarakat Indonesia itu pernah melihat mobil listrik. Dan kenapa Hyundai berani memasarkan produk seperti itu di negara yang seperti ini? Kedua, segmen pasarnya. Beda sama pabrikan mobil lain yang mengincar pasar yang sangat segmented atau untuk golongan tertentu, Hyundai malah memasarkan mobil listrik mereka untuk penggunaan harian dan operasional. Kebayang nggak lu pakai mobil listrik untuk harian di Indonesia? Ketiga, ini Indonesia, Pak. Tiap 100 meter, acian aspalnya bisa beda. Lobang di mana-mana, cuacanya ekstrim. Siang bisa panas bedengkang, malam bisa banjir, cuy. Apalagi di Jakarta, nggak tentu banget. Belum lagi kita ngomong soal sumber dayanya. Banyak banget aspek yang harus kita pertimbangkan. Dan apakah mobil listrik siap untuk itu semua? Keempat, masalah kos, masalah pemeliharaan. Gimana kalau ada apa-apa dengan mobil listrik kita? Gimana kalau mobil listrik kita harus diperbaiki? Gimana kalau baterainya soak, ngegembung gitu misalnya? Memang bisa lu ganti gitu? Semua hal ini yang bikin gue berpikir, apakah keputusan Hyundai merilis mobil listrik di Indonesia adalah sebuah kekeliruan? Tapi kita nggak akan pernah tahu jawabannya kalau kita nggak nyobain langsung, Pak. So I present to you Hyundai. Rasanya nggak mungkin membahas mobil listrik tanpa membahas faktor lingkungan, Pak. Kenapa? Karena ruh dari inovasi bernama mobil listrik ini sendiri, ya faktor lingkungan tersebut, cuy. Menurut Badan Lingkungan Uni Eropa, 13% dari kematian di seluruh muka bumi ini disebabkan oleh polusi udara. Yang mana salah satu penyumbang terbesarnya adalah emisi kendaraan. Makanya orang-orang pintar itu sekarang berinovasi terus-terusan untuk mengurangi dampak tersebut, Pak. Salah satunya dengan mobil listrik. Pertanyaannya adalah, apakah mobil listrik benar-benar lebih ramah lingkungan ketimbang mobil konvensional? Nah, kalau kita cari di internet, itu bakal banyak banget kita nemuin sumber informasi dan artikel yang membahas hal tersebut. Setelah gue telaah satu-satu, kebanyakan dari sumber informasi tersebut sifatnya sebenarnya masih opini, masih hipotesis yang butuh uji klinis dan uji empiris, atau bahkan ada yang konspirasi, Pak. Nah, hal-hal kayak gini kan rawan logical fallacy ya. Jadi kita memahami sumber informasi secara bias. Untuk itu, gua pun memutuskan untuk mencari sumber akademik yang mana gue pikir cukup komprehensif untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya gitu. Akhirnya gue dapat satu nih dari Nijmegen University. Nah, mereka meneliti dampak mobil listrik terhadap lingkungan bila dibandingkan dengan mobil konvensional dari awal rantai produksi sampai dengan produksi limbah. Dan kesimpulan yang mereka tarik adalah mobil listrik jauh lebih ramah lingkungan ketimbang mobil biasa. Memang beberapa aktivitas pembangkit tenaga listrik itu berdampak sama lingkungan, tapi at least ketika mobilnya udah mengaspal di jalan, pembuangan emisi dari knalpot itu udah benar-benar berhenti, cuy. Nah, kalau ini lu bandingin sama mobil konvensional, dari proses industri manufakturnya, dari pengolahan bahan bakarnya, dan ketika mobil itu jalan pun, emisi itu diproduksi terus dan terus dan terus, nggak ada berhentinya, cuy. Makanya ketika kita komparasi antara mobil listrik dan mobil konvensional dari awal produksi sampai pengolahan limbah, bisa kita bilang mobil listrik lebih unggul untuk lingkungan. Dan gue juga yakin kedepannya teknologi itu akan membawa kita di keadaan yang lebih ramah lagi. Itu sih. Sebenarnya gue tuh nggak pengen bikin konten ini sebagai konten review gitu ya. Maksudnya nggak yang review mendalam lengkap kayak YouTuber otomotif or something like that. Cuman rasanya sayang gitu kalau gue nggak bahas fitur sama kenyamanan yang gue terima di mobil ini. Di awal gue masuk, gue tuh bener-bener kayak ngerasa Tony Stark, Pak. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Karena ini HUD-nya itu canggih banget asli. Oh, ini toh masa depan gitu. Fitur mobil yang sangat-sangat flagship gitu, semuanya digital, head unitnya keren banget, kesambung sama Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi kalau lu punya Android ataupun iPhone, ya lu udah bisa langsung masuk aja ke head unitnya.
That's cool man, that's cool. Terus untuk kontrolnya semuanya ada di setir, dari mode berkendara, volume, angkat telepon, tutup telepon, ada cruise control juga dan segala macam. Jadi emang semuanya udah ada di satu tempat. Jadi lu nggak perlu ketuk-ketuk. Bunyi pesawatnya. Jadi ini naik mobil rasa naik pesawat gitu. Sekarang kita ngomong masalah desainnya. Desainnya itu emang dibuat aerodinamik. Jadi proporsinya memang dibuat sangat ideal supaya mencapai efisiensi yang paling optimal dalam berkendara. Dan secara bentuknya pun dia elegan pak. Klasinya dapat asli. Kelihatan mobil yang wow gitu. Cuma nggak mencolok. Artinya kan kalau kebanyakan mobil listrik lain tuh bentuknya agak weird ya, agak aneh. Kalau ini nggak, bener-bener kayak common. Tapi kelihatan elegannya gitu. Jadi kayak lu mau bawa biasa-biasa aja itu gak bakal bener-bener bikin orang ngerasa aneh. Tapi tetap bagus. Kita ngomong masalah performance. Mobil ini kekuatannya 136 PS pak. Terus torsi maksimal ya bisa mencapai 295 Nm. Artinya dengan torsi sebesar itu, lu bakal mudah banget dapetin akselerasi asli. Jadi lu jangan takut kalau misalnya daerah naik turun. Itu tuh gampang pak, walaupun ini mobil listrik. Dan handlingnya enak banget. Jadi waktu handling di mode normal atau mode eco kerasa ringan banget, kerasa fleksibel banget. Tapi ketika lu masuk mode sport, handlingnya itu akan terasa lebih berat, tapi kestabilannya benar-benar bertambah. Dan ya gue jamin lu bisa mendapatkan akselerasi yang benar-benar memuaskan. Itu sih, itu dari performance. Di situasi hujan kayak gini pun gue ngerasa aman banget karena emang dia udah dilindungin pak. Jadi mekanisme elektrik di mobil ini nggak akan terganggu sama air hujan ataupun genangan air gitu. Pun ini mobil listrik ya hujan-hujan kayak gini masih secure aja gitu. I went up a tree and I watched them turn, wondering where I went. I take a rest, I hold my breath, I let it simmer down. Too high, I wonder now, despite the lights of town. He said, don't go downtown tonight, there's trouble on the rise. The bad men in the shadows, oh, they're bound to take your life. Kalian tahu mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 600 jutaan. Dan itu harga yang sangat-sangat murah dibanding mobil listrik yang lain. Kenapa demikian? Gini, biasanya pabrikan mobil itu meluncurkan mobil listrik harganya udah MM-an pak, 1 M ke atas. Nah kenapa harga mobil listrik bisa miliaran? Yang pertama karena teknologi, kedua karena azas kebermanfaatannya yang begitu besar dari segala aspek, termasuk ekonomi. Nah pertama, kalau kalian ingat, sejak tahun 2018, ini daerah khusus ibu kota Jakarta, itu kan mulai menerapkan aturan ganjil genap ya. BPTJ mencatat bahwa penjualan mobil bekas sejak aturan ganjil genap tahun 2018 mulai diberlakukan, itu meningkat pak, lebih dari 20%. Artinya masyarakat Jakarta untuk mensiasati aturan ganjil genap ini membeli 2 mobil. Nah kalau lu punya mobil listrik, lu nggak perlu punya 2 mobil pak, cukup 1. Kenapa? Karena mobil listrik di Jakarta regulasinya itu nggak kena aturan ganjil genap. Jadi ya jelas itu lebih hemat kan. Artinya lu harus beli 2 mobil, lu harus merawat 2 mobil, dan lu harus bayar pajak 2 mobil. Apalagi kalau progresif, jelas itu lebih mahal. Nah sekarang dari sumber tenaganya ya, mobil ini kan pakai listrik, namanya juga mobil listrik gitu. Nah pengisiannya itu untuk mendapatkan tenaga yang full butuh 38,3 kWh ya kan. Dan harga 1 kWh di Indonesia ini ya setara Rp1.500. Dan supaya lu dapat daya yang penuh, 38,3 kali 1.500 ya hasilnya sekitar 1 kWh 1.500. 1 liter Pertamax 9.000, itu aja udah 6 kali lipat cuy, lebih murah dibandingkan mobil konvensional. Nah ketiga, pajaknya lebih murah pak. Jadi PKB Ioniq ini cuma dikenain 2,8 juta. Dengan mobil di tahun yang sama, spek yang sama, teknologi yang sama, dan harga yang relatif sama, jelas pajak mobil ini jauh-jauh lebih murah.
Nah itu tadi dari segala aspek ekonomi. Jadi kalau bilang mobil listrik itu bakal bikin lu tambah boros, ya enggak. Dan bisa kita bilang total cost ownership-nya jauh lebih murah dibandingkan mobil konvensional. Setelah kita melihat fitur dan teknologinya, terus kita juga ngelihat performance-nya, kita juga ngelihat ketersediaannya, kita juga ngelihat ekosistemnya, kita juga ngelihat ketahanannya, sampai kita ngebahas aspek ekonominya. Satu hal yang bisa gue simpulkan adalah keputusan Hyundai untuk merilis mobil listrik sebagai kendaraan bagi masyarakat umum, kendaraan yang dipakai untuk operasional ataupun kendaraan yang dipakai untuk kegiatan hari-harian, itu bukanlah sebuah kekeliruan, teman-teman. Justru kalau menurut gua, apa yang dilakukan oleh Hyundai saat ini adalah menjemput masa depan. Karena kalau tidak ada satu pun pabrikan mobil yang melakukan ini, sampai kapan kita harus menunggu?